Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yuhajjir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'a. Wa may yafra min baini muhajiran ila Allah wa rasuli summa yudrikul maut faqad faqa ajrahu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurar rahima. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha wa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahul Bukhari. Kaum muslimin rahimakumullah, tanti-intinya marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah memberikan keimanan, menguatkan keimanan, keislaman dan keihsanan kita. Allah yang telah memberikan pertolongan kepada kita untuk dapat melangkah menuju salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, yang diwajibkan oleh Allah kepada kita seminggu sekali. Salawat dan salam mari senantiasa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan teladan kepada kita, memberikan contoh kepada kita, mengajarkan kepada kita bagaimana agar kita bisa hidup di alam dunia ini dalam keadaan sejahtera, bahagia dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Insyaallah kita sebentar lagi akan memasuki tahun baru Hijriah 1436. Sebuah perjalanan sejarah umat Islam, peradaban Islam yang telah bertahan selama 15 abad di dalam kalender Hijriah. Sebuah peradaban yang mampu bertahan dalam waktu yang sepanjang itu. Tidak mungkin peradaban tersebut dibangun atas dasar-dasar kebudayaan, pengetahuan dan pemikiran manusia yang salah. Peradaban yang berkembang yang disebut dengan peradaban Islam sekarang ini menurut ensiklopedi yang ditulis oleh Gereja Katolik di dunia, pendukung peradaban Islam sekarang ini ternyata yang terbesar di antara peradaban-peradaban yang lain. Yang mengikuti peradaban Islam itu jumlahnya sekarang 20,3% dari penduduk umat manusia di seluruh dunia. Sedangkan pendukung peradaban Nasraniyin itu 32%. Kalau 32% itu dibagi dua kelompok besar Nasraniyin, maka jumlahnya tidak mencapai 20%.
Dengan demikian maka sesungguhnya peradaban Islam itu adalah peradaban yang didukung oleh mayoritas umat manusia di muka bumi. Peradaban-peradaban yang lain jumlahnya tidak ada yang mencapai 10%. Oleh karena itu, dalam rangka kita memperingati tahun baru Hijriah 1436 ini, atau lebih dari seperempat abad kebangkitan Islam ini, kita perlu sekali untuk mengaktualisasikan pemaknaan hijrah, khususnya kepada masyarakat seperti masyarakat Jakarta dewasa ini. Karena apa? Hadirin sekalian, peristiwa hijrah sendiri itu menunjukkan kepada kita betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan pesan-pesan ilahiyah, pesan-pesan dakwah kepada keluarganya, kepada orang terdekatnya, kepada kaumnya yang kita kenal dengan kaum Quraisy selama 13 tahun. Hasilnya belum menunjukkan satu hal yang membanggakan dalam pengertian keberhasilan sebuah dakwah. Sebaliknya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang yang mengikutinya senantiasa mendapatkan ujian, cobaan, gangguan, bahkan teror yang sangat luar biasa dari orang-orang kafir, sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan sahabatnya untuk hijrah ke Habasyah atau ke Ethiopia. Kemudian beliau sendiri berhijrah ke Taif, namun demikian hasilnya juga belum memuaskan. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setiap musim haji melakukan dialog, melakukan dakwah kepada penduduk Madinah, kepada penduduk Yasrib pada waktu itu, yaitu orang-orang Arab yang tinggal di sana, Aus dan Khazraj sukunya, diajak untuk memeluk agama Islam dan alhamdulillah melahirkan baiat yang pertama, kemudian melahirkan baiat yang kedua, dan dari dasar baiat atau janji setia kepada Nabi Muhammad inilah kemudian yang mengantarkan kepindahan beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Perpindahan yang juga sangat-sangat mengkhawatirkan, sampai ada istilah dalam Al-Quran makar. Allah berfirman, wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Orang-orang Quraisy dari berbagai suku berupaya untuk melakukan pembunuhan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dilakukan oleh semua suku, sehingga suku Nabi Muhammad, suku dan Bani Muthalib tidak akan bisa menuntut kalau seandainya terjadi pembunuhan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala melindunginya. Makar yang dibuat oleh orang-orang kafir, orang-orang Quraisy itu bisa dan sangat mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghindarkan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari pembunuhan. Selamatlah Nabi Muhammad, selamatlah beliau kemudian melakukan perjalanan meskipun harus dikejar-kejar oleh orang Quraisy. Dan selamatlah beliau sampai ke kota Madinah, dan perjalanan beliau dari Mekah ke Madinah inilah yang disebut hijrah. Inilah yang disebut dengan pindah atau hijrah itu. Dan kemudian ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an menjadi khalifah yang kedua, tahun hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dijadikan sebagai awal tahun kaum muslimin
yaitu yang dikenal dengan tahun Hijriyah. Penanggalannya pun berbeda. Kalau dahulu orang di Timur Tengah, di Mekah menggunakan penanggalan Masihiyah atau Miladiyah, maka sejak zaman Khalifah Umar bin Khattab kalendernya mengikuti kalender Qamariyah yang kita sekarang ini berada pada tanggal 29 Dzulhijjah tahun 1435 dan insya Allah ntar malam kita sudah masuk ke tanggal 1 Muharram 1436 Hijriah. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 74. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratu wa rizqun karim. Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah dan berjihad di jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberikan pertolongan, yaitu orang-orang atau sahabat yang dikenal dengan sahabat Ansor, ulaika humul mu'minuna haqqan, itulah orang-orang mukmin yang sebenar-benarnya. Lahum maghfiratu wa rizqun karim, bagi mereka mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan rezeki yang sangat mulia. Hadirin sekalian, orang-orang mukmin pada zaman Rasulullah SAW yang ada di Mekah diperintahkan untuk berhijrah, diperintahkan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang-orang Bani Ansor atau suku Ansor yang ada di Madinah memberikan pertolongan, memberikan rumah-rumah mereka untuk sahabat-sahabatnya kaum muhajirin. Nah, ini sebuah ajaran dan pelajaran yang sungguh sangat mulia. Persaudaraan Islam dibangun atas dasar iman, atas dasar hijrah, atas dasar jihad. Ini juga menjadi pelajaran buat kita sekalian. Apakah kita sekalian ini masih ada kewajiban untuk melakukan hijrah atau tidak? Sebagian ulama mengatakan la hijrata ba'dal fath. Tidak ada hijrah lagi setelah Fathul Mekah. Tetapi kita bisa juga melihat pandangan ulama yang lainnya bahwa hijrah itu ada dua macam. Ada hijrah secara fisik. Hijrah secara fisik adalah pindahnya jasad, pindahnya manusia, pindahnya kita sekalian dari satu tempat ke tempat yang lain. Di satu tempat manakala kita sudah tidak bisa melaksanakan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala, pelaksanaan akidah terganggu, syariat tidak bisa dilaksanakan, dan kehidupan umat Islam itu sudah sangat amat tidak menyenangkan, maka di situ diperintahkan agar kita sekalian itu mau berhijrah. Hijrah yang demikian adalah hijrah fisik. Dan ini dilakukan oleh saudara-saudara kita yang ada di Myanmar, kaum Rohingya atau suku Rohingya. Beberapa waktu yang lalu dan sampai sekarang melakukan hijrah. Di antaranya ada yang hijrah ke Australia, dan ketika hijrah di Australia itu sempat mampir di beberapa kawasan di Indonesia. Itu adalah saudara-saudara kita yang hijrah secara fisik. Ada juga saudara-saudara kita yang hijrah secara fisik yang sifatnya itu adalah untuk memperbaiki nasib, yang kita kenal dengan migrasi. Dan itu adalah sah-sah saja, boleh-boleh saja orang untuk mencari kehidupan yang lebih baik dari negeri yang satu ke negeri yang lain. Tetapi yang penting di dalam berhijrah itu, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi yang saya sebutkan, innamal a'malu binniyat,
sungguhnya amal perbuatan manusia itu tergantung dari niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Niat itulah yang menjadikan perbuatan kita itu terpuji atau perbuatan kita itu tercela. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi wa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Barang siapa yang hijrahnya, pindahnya itu hanya ingin mendapatkan ridho Allah dan juga Rasulnya, atau hijrahnya karena agama, maka dia akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi barang siapa yang hijrahnya karena perempuan, maka dia hanya akan mendapatkan perempuan itu. Dan barang siapa yang hijrahnya hanya karena keduniaan, maka ia pun akan mendapatkan dunia sebagaimana yang diniatkan. Dalam hadis ini terkandung makna hijrah selain fisik juga non fisik, yaitu hijrah karena Allah dan hijrah untuk dan demi melanjutkan perjuangan Rasulullah. Inilah pengertian yang luas sekarang ini. Kita pindah untuk berdakwah, kita pindah untuk melakukan jihad, kita hijrah untuk dakwah, kita hijrah untuk berjihad, dan kita juga hijrah dari kondisi kita yang kurang baik menjadi kondisi yang lebih baik. Kita juga hijrah dari kemaksiatan menuju kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hijrah yang saya sebut terakhir ini adalah mujahadah, bersungguh-sungguh untuk memperbaiki kelakuan kita, untuk memperbaiki tindakan-tindakan kita yang selama ini masih sesekali melakukan maksiat. Mari kita tinggalkan maksiat-maksiat itu. Mari kita song-song maghfirah ampunan Allah. Mari kita song-song ridha Allah. Yang demikian ini juga disebut dengan jihad dalam pengertian mujahadah. Kita juga seringkali masih ada perasaan-perasaan iri, perasaan-perasaan dengki, ada keinginan-keinginan yang tidak baik, dan kita berupaya untuk memperbaikinya itu. Maka yang kita lakukan itu kita sebut juga hijrah. Hijrahnya apa? Yaitu hijrah dari mental yang tidak baik menjadi hijrah kepada mental yang lebih baik. Kalau kita akhir-akhir ini sering mendapatkan pengertian-pengertian, istilah-istilah yang menyangkut dengan revolusi mental, sesungguhnya itu adalah bagian dari hijrah. Hijrah minadz-dzulumati ilan nur, pindah dari alam kegelapan ke alam cahaya. Hijrah dari jahiliyah, dari kebodohan kepada yang pintar. Hijrah dari kemaksiatan menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sekilas makna-makna hijrah yang bisa kita terjemahkan dalam kehidupan baru kita, kondisi kita di Jakarta saat ini. Mudah-mudahan hijrah-hijrah yang kita akan lakukan itu akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal adzim innahu huwal ghafurur rahim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin rahimakumullah. Sebagai natijah atau sebagai kesimpulan dari khutbah ini, khatib sekali lagi
selain berwasiat untuk mari kita tingkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita syukuri juga apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemudian dalam menjalani hidup ini tentu kita sekalian masih juga harus selalu berupaya untuk memperbaiki diri dari waktu ke waktu. Memperbaiki kehidupan kita. Kehidupan duniawi kita juga harus kita perbaiki. Apalagi kehidupan ukhrawi kita. Kehidupan yang amat sangat panjang nanti. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhal insanu innaka katihun ila rabbika kathan famulaki. Wahai umat manusia, sungguhnya kalian ini adalah sedang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Kita ini sedang berjalan menuju Allah dan kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Manakala kita itu amanu wa amilus shalihat. Kalau kita itu beriman dan beramal saleh. Tetapi kalau kita ini ingkar, kalau kita ini tidak beriman kepada Allah dan banyak melakukan perbuatan maksiat, apalagi sampai kita ini melakukan kekufuran, kemusyrikan dan kemunafikan, Allah Subhanahu wa taala akan memposisikan kita ini ulaika hum syarrul bariyah. Kita tergolong orang-orang manusia yang tidak baik. Balasan buat kita, tempat buat kita, orang-orang yang tidak baik ini adalah fi nari jahannam khalidina fiha, yaitu neraka jahanam yang kita kekal di dalamnya. Seiring dengan perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhal insanu innaka katihun ila rabbika kathan famulaki, maka momentum hijrah ini, momentum perayaan hijrah ini kita gunakan untuk menghijrahkan nafsu kita, menghijrahkan akhlak kita, menghijrahkan amal perbuatan kita dari yang tidak baik menuju yang lebih baik, dari yang tidak diridhoi Allah menuju yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan demikian kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Demikian hadirin sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ya Allah iftah qulubana kama futuhal arifin. Allahumma ansurna man nasaraddin wahdul man khadalal muslimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa dzkurullahal adzim yazkurkum wa dzikrullahi akbar. Aqim shalah.